Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Renaldi Sumi Hakim, ilmu hukum kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat tercela dan sifat-sifat terpuji. Yang pertama dari sifat-sifat terpuji. Yang pertama ada taubat, yang artinya meninggalkan segala perbuatan tercela yang telah dikerjakan dengan niat karena membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertaubat mestilah memenuhi syarat-syarat seperti meninggalkan maksiat, menyesal dengan perbuatan yang telah dikerjakan, berazam tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi. Yang kedua ada khauf, yang artinya reaksi atas munculnya kekhawatiran akan terjadi sesuatu yang membahayakan atau menghancurkan, menyakitkan Allah. Melarang takut terhadap pengikut syaitan dan memerintahnya hanya takut kepada Allah. Yang ketiga ada zuhud, yang artinya bersih atau suci hati dari kehendak lebih dari keperluannya, serta tidak bertanggung kepada makhluk lain. Hatinya senantiasa mengingati bahwa harta yang dimilikinya adalah sebagai amanah dari Allah. Terus yang keempat ada sabar, yang artinya tabah atau cekal menghadapi sesuatu ujian yang mendukacitakan. Yang kelima ada syukur, yang artinya menyadari bahwa semua nikmat yang diperolehnya baik yang lahir maupun batin semua adalah dari Allah, dan merasa gembira dengan nikmat itu serta bertanggung jawab kepada Allah. Yang keenam ada ikhlas, yang artinya mengerjakan amal ibadah dengan penuh ketaatan serta semua perbuatan yang dilakukan semata-matanya mengharapkan kerendahan Allah, bukan karena tujuan lain. Yang ketujuh di sini ada tawakal, yang artinya berserah diri kepada Allah dalam melakukan suatu rancangan. Yang kedelapan mahabbah, artinya kasihkan Allah dan hatinya. Senantiasa cenderung berhikmat dan beribadah kepadanya serta bersungguh-sungguh menjaga diri dan jauhkan dari melakukan maksiat. Yang kesembilan tawadu, yang artinya ketundukan kepada kebenaran dan menerimanya dari siapapun. Datangnya baik ketika suka atau dalam keadaan marah. Artinya janganlah kamu memandang dirimu berada di atas semua orang, atau engkau menganggap semua orang membutuhkan dirimu. Yang ke-10 ada qanaah, yang artinya rela menerima dan merasa cukup dengan apa yang dimiliki serta menjauhkan diri dari sifat tidak puas dan merasa kurang yang berlebihan. Yang ke-11 ada taat, artinya senantiasa tunduk dan patuh beri baik terhadap Allah ataupun Rasul maupun ulil amri. Yang ke-12 ada kerja keras. Kerja keras yang artinya bekerja dengan sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan atau prestasi kemudian disertai dengan berserah diri atau tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, baik untuk kepentingan dunia dan akhirat. Terus yang selanjutnya ada sifat-sifat tercela. Yang pertama ada godab, artinya bersifat pemarah dan cepat melenting walaupun kesilapan berlaku pada perkara yang kecil. Yang kedua ada hasad, artinya dengki akan nikmat yang ada pada orang lain serta suka jika orang itu susah. Yang ketiga ada dendam, yang artinya keinginan keras untuk membalas kejahatan seseorang. Yang keempat di sini ada munafik, artinya orang yang menyembunyikan kekafirannya. Yang kelima ada gibah, artinya perilaku menggunjing kaum muslimin lain dan mencemarkan kehormatannya.
Yang keenam ada namimah, artinya menyampaikan berita di antara dua orang dengan maksud merusak hubungan keduanya serta untuk menimbulkan permusuhan dan kebencian, atau yang suka disebutnya adu domba ya. Yang ketujuh ada takabur yang artinya berbangga diri atau merasa lebih baik dari orang lain. Yang kedelapan fitnah, artinya komunikasi kepada satu orang lebih yang bertujuan untuk memberikan stigma negatif atas suatu peristiwa yang dilakukan oleh pihak lain berdasarkan atas fakta palsu yang dapat mempengaruhi penghormatan, wibawa atau reputasi orang. Fitnah juga bisa orang bilang fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Waduh. Udah ya, beres. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.